10 tahun merantau jadi TKI di Arab, menahan rindu dan lelah demi satu tujuan, membahagiakan ibu. Setiap bulan uang dikirim tanpa henti, berharap kehidupan keluarga di desa berubah lebih baik. Namun saat akhirnya pulang, yang ditemukan justru kenyataan paling kejam. Ibunya hidup di kandang sapi, sementara uang kiriman selama bertahun-tahun habis dinikmati saudara sendiri. Cerita ini mengangkat kisah kehidupan yang penuh pengorbanan, pengkhianatan, dan air mata, tentang bagaimana kepercayaan bisa dihancurkan oleh keluarga sendiri, dan bagaimana kasih seorang anak pada ibu mampu melawan ketidakadilan. Siapkan hati, cerita ini bukan sekadar tontonan, tapi tamparan kehidupan. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru. Namaku Arman. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil yang nyaris terlupakan peta. Jalanan tanah, rumah papan, dan bau kandang sapi yang selalu bercampur dengan udara pagi. Di sanalah hidupku dimulai. Ayah meninggal saat aku masih SMA. Sejak itu, hanya ada aku dan ibu, seorang perempuan tua yang tubuhnya semakin kurus dimakan usia dan kerja keras. Setiap pagi ibu bangun sebelum matahari terbit, membersihkan kandang sapi milik saudara kami, lalu sore harinya mencari rumput di sawah orang. Kami tidak punya apa-apa, bahkan untuk makan sehari-hari pun, seringkali harus berutang ke warung. Sementara itu, paman dan sepupu-sepupuku tinggal di rumah paling besar di desa. Rumah tembok, berpagar besi, dan selalu ramai kendaraan. Mereka sering berkata, "Sabar ya, Arman. Hidup itu memang sudah ada jalannya masing-masing." Kalimat yang terdengar bijak, tapi tak pernah disertai bantuan. Suatu malam, aku mendapati ibu menangis diam-diam di dapur. Di atas meja hanya ada nasi putih dan garam. Saat itulah aku berjanji dalam hati, aku harus mengubah hidup kami. Beberapa bulan kemudian, kesempatan itu datang. Seorang calo tenaga kerja menawarkan pekerjaan di Arab Saudi. Gajinya besar, katanya, cukup untuk membangun rumah dan menghidupi ibu dengan layak. Ibu menolak. Ibu takut kehilangan kamu, Arman. Tapi aku menggenggam tangannya dan berkata, kalau aku tinggal, ibu yang akan hilang pelan-pelan. Dengan air mata dan doa, aku berangkat. Meninggalkan desa, meninggalkan ibu, meninggalkan hidup miskin yang menghimpit. Arab tidak ramah, panasnya menyengat, bahasanya asing, dan pekerjaannya menguras tenaga. Aku bekerja di pelabuhan, mengangkat, menarik, dan kadang mempertaruhkan nyawa di laut. Banyak malam aku tidur dengan tubuh gemetar dan punggung luka. Tapi setiap kali lelah, aku ingat ibu. Setiap bulan, aku mengirim uang. Awalnya sedikit, lalu semakin banyak. 5 juta, 10 juta, kadang lebih. Uang itu kutitipkan pada sepupuku, karena katanya ibu sudah terlalu tua untuk mengurus ke bank. Setiap kali aku menelepon, jawabannya selalu sama. Ibu sehat, Arman. Tenang saja, uangmu kami kelola dengan baik. Bahkan mereka sering mengirim foto. Ibu duduk di teras rumah besar itu, tersenyum. Aku percaya, karena aku ingin percaya. Tahun demi tahun berlalu, aku bertahan. Aku menahan rindu. Aku menelan lelah. 10 tahun. Dalam 10 tahun itu, aku mengirim uang yang jumlahnya tak pernah aku hitung. Yang penting, pikirku, ibu bahagia. Sampai suatu hari, seorang tetangga desa meneleponku. Suaranya gemetar. Arman, kamu kapan pulang? Aku menjawab ringan. Kenapa, Pak? Ibu saya sehat, kan? Hening beberapa detik, lalu ia berkata pelan, pulanglah. Jangan percaya semua yang kamu dengar. Telepon itu terputus. Hatiku ikut runtuh. Di sanalah, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasa takut untuk pulang. Sejak telepon dari tetangga itu, tidurku tak pernah nyenyak. Bayangan wajah ibu terus muncul, bukan wajah di foto yang dikirim sepupuku, tapi wajah lelah yang kutinggalkan 10 tahun lalu. Aku mencoba menelepon rumah. Tidak diangkat. Aku hubungi sepupuku. Lagi sibuk, Arman. Nanti ya. Jawaban singkat, dingin. Berbeda dari biasanya.
Keesokan harinya aku menelepon lagi. Kali ini diangkat. Kenapa sih kamu tiba-tiba kepikiran pulang? Ibu baik-baik saja, katanya cepat, seolah takut aku bertanya lebih jauh. Aku meminta bicara langsung dengan ibu. Beberapa detik sunyi, lalu terdengar suara yang sangat lirih. Arman, ini ibu. Suara itu bukan suara orang sehat. Aku bertanya kemana uang kiriman selama ini. Jawabannya selalu berputar. Sudah dipakai buat keperluan ibu, buat berobat, buat ini dan itu. Hatiku semakin tidak tenang. Diam-diam, aku menghubungi tetangga lain di desa. Jawabannya membuat dadaku sesak. Ibumu jarang kelihatan, Arman. Kalau malam, sering tidur di dekat kandang sapi. Aku terduduk, tanganku gemetar memegang ponsel. 10 tahun aku mengirim uang. 10 tahun aku percaya. Dan dalam satu malam, semuanya terasa seperti kebohongan besar. Aku mulai menghitung kasar. Setiap bulan rata-rata aku kirim belasan juta. Dalam 10 tahun, jumlahnya miliaran rupiah. Uang sebanyak itu, kemana perginya? Aku teringat sesuatu yang selama ini kuabaikan. Foto-foto sepupuku dengan mobil baru. Rumah paman yang semakin mewah. Pesta-pesta keluarga yang tak pernah mengundang ibu. Semua potongan itu kini menyatu. Dan jawabannya menyakitkan. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar sempit di Arab. Aku menatap koper kosong di sudut ruangan. Untuk pertama kalinya, aku tak memikirkan uang. Tak memikirkan pekerjaan. Yang kupikirkan hanya satu. Apakah ibuku masih bertahan hidup? Keesokan harinya, aku mengajukan cuti panjang. Majikan menolak. Aku nekat. Aku berhenti. Semua orang menganggapku bodoh. Meninggalkan pekerjaan bergaji besar demi sesuatu yang belum pasti. Tapi bagiku, tidak ada yang lebih pasti daripada hati seorang ibu yang terluka. Aku membeli tiket pulang. Dalam perjalanan pulang, dadaku berdebar hebat. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan di desa nanti. Yang ku tahu hanya satu. Kalau semua ini benar, kesabaranku telah habis. Pesawat mendarat saat matahari hampir tenggelam. Udara kampung halaman menyambutku dengan bau tanah basah dan asap kayu bakar. Bau yang dulu terasa hangat, kini justru membuat dadaku sesak. Aku tidak langsung pulang ke rumah paman. Hatiku menolak. Aku memilih berjalan kaki melewati jalan setapak di belakang sawah. Tempat aku dulu sering membantu ibu mencari rumput. Beberapa warga mengenaliku. Tatapan mereka aneh. Ada yang terkejut, ada yang iba, ada yang menunduk, seolah menyimpan rahasia. Seorang ibu-ibu tua menarik lenganku pelan. Arman, kamu kuat ya? Hanya itu, kalimat singkat yang membuat kakiku hampir tak sanggup melangkah. Aku bertanya di mana ibu tinggal sekarang. Tak ada yang langsung menjawab. Sampai akhirnya seorang kakek berkata lirih. Di belakang rumah pamanmu, dekat kandang sapi. Dadaku seperti dihantam batu besar. Aku berjalan semakin cepat. Jantungku berdegup keras, bukan karena rindu, tapi karena takut melihat kebenaran. Di kejauhan, aku melihat cahaya lampu minyak. Di samping kandang sapi, langkah kakiku terhenti. Di sanalah aku melihatnya. Ibu, duduk di lantai tanah, berselimut kain tipis. Di sampingnya, sapi-sapi terikat, mengunyah rumput dengan tenang, seolah penderitaan manusia di sampingnya tak berarti apa-apa. Tubuh ibu jauh lebih kurus dari terakhir kulihat. Rambutnya memutih, tangannya gemetar. Aku tidak bisa bersuara. Kakiku lemas, lututku jatuh ke tanah. Bu, ibu menoleh. Matanya menyipit, mencoba mengenali wajahku. Beberapa detik, lalu air matanya jatuh. Arman, ini mimpi ya. Aku memeluknya, erat, sangat erat. Tangis kami pecah bersamaan. Aku mencium bau kandang sapi dari pakaian ibu. Bau yang selama ini hanya ada dalam kenangan masa kecil, kini jadi tempat tinggal ibu. Dengan suara tersendat, ibu bercerita. Uang kiriman memang datang, tapi semuanya diambil. Ibu dipaksa menandatangani kertas yang tidak ia pahami. Saat ibu sakit, ia disebut beban. Saat ibu bertanya soal uang, ia dimarahi. Hingga akhirnya,
Ibu diusir, katanya rumah itu bukan milik ibu. Hatiku hancur berkeping-keping. Saat itu juga, aku berdiri. Air mataku kering, digantikan api di dada. Aku menatap rumah besar paman di seberang kandang. Lampunya terang, suara tawa terdengar jelas. Sementara ibuku tinggal bersama sapi. Aku bersumpah dalam hati, malam ini, kebenaran tidak boleh diam. Aku menggandeng ibu keluar dari kandang sapi. Warga mulai berkumpul. Mereka berbisik, tapi tak satu pun berani mendekat. Aku melangkah ke rumah besar itu. Pintu masih terbuka, tawa masih terdengar. Saat aku masuk, semua suara langsung berhenti. Paman menatapku kaget. Sepupuku terlihat pucat. "Arman, kamu pulang," katanya, berusaha tersenyum. Aku tidak menjawab. Aku hanya berkata pelan, tapi jelas. 10 tahun. Semua terdiam. Aku menunjuk ke arah luar. Ibu tinggal di kandang sapi. Sepupuku berdalih. Katanya ibu keras kepala. Katanya ibu tidak mau tinggal di rumah. Kebohongan demi kebohongan keluar begitu saja. Aku mengeluarkan bukti, rekening, catatan transfer, bukti pengiriman uang selama 10 tahun. Jumlahnya membuat warga terperanjat. Ini uang buat ibu. Tapi rumah ini, mobil-mobil itu, dari mana? Tak ada yang menjawab. Seorang tetua desa maju. Ia menatap paman dengan kecewa. "Kau makan hak saudaramu sendiri." Paman akhirnya berteriak marah. Menyalahkan keadaan, menyalahkan kemiskinan, menyalahkan ibu. Saat itulah ibu berbicara. Dengan suara paling lemah, tapi paling menghancurkan. "Kalau ibu salah, kenapa ibu harus tinggal dengan sapi?" Tangis pecah. Bukan hanya ibu, tapi warga. Malam itu, semua terbuka. Uang habis, hak dirampas, kasih digantikan keserakahan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat paman dan sepupuku menunduk malu. Keesokan harinya, desa berubah sunyi. Masalah itu dibawa ke rapat desa. Semua saksi bicara, semua bukti ditunjukkan, keputusan diambil. Rumah itu bukan milik paman sepenuhnya. Sebagian adalah hak ibu, aset disita. Sebagian uang dikembalikan, tak sebanding dengan yang hilang, tapi cukup untuk memulai kembali. Aku membawa ibu keluar dari rumah itu. Bukan untuk kembali, tapi untuk meninggalkan luka. Aku menyewa rumah kecil di pinggir desa. Bersih, tenang, tidak mewah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ibu tidur di kasur empuk. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Maafkan Arman. Arman terlalu lama percaya pada orang lain." Ibu tersenyum lemah. "Yang penting kamu pulang." Di luar rumah, hujan turun pelan, seolah membersihkan sisa-sisa duka. Waktu berjalan pelan setelah semua keributan itu berlalu. Desa kembali sunyi, tapi tidak lagi sama. Nama paman dan sepupuku tak lagi disebut dengan bangga. Mereka masih hidup di desa itu, tapi tanpa kehormatan. Sementara aku dan ibu menjalani hidup sederhana di rumah kecil kami. Setiap pagi, aku melihat ibu duduk di teras. Bukan lagi di lantai tanah kandang sapi. Bukan lagi dengan tubuh gemetar menahan dingin. Ia menanam bunga di pot kecil. Katanya, ia ingin menanam sesuatu yang hidup, bukan sekadar bertahan. Aku memutuskan untuk tidak kembali ke Arab. 10 tahun sudah cukup. Aku membuka usaha kecil. Tak besar, tak mewah, tapi halal dan jujur. Sedikit demi sedikit, hidup kami membaik. Suatu sore, ibu memanggilku. "Arman, jangan simpan dendam terlalu lama." Aku terdiam. Ibu melanjutkan, "Kalau kamu bahagia, itu sudah cukup jadi balasan." Aku menangis. Bukan karena marah, tapi karena akhirnya mengerti arti pulang. Pulang bukan tentang tanah kelahiran. Pulang adalah saat kita kembali menjadi manusia. Kini aku tahu satu hal. Harta bisa dicuri, kepercayaan bisa dihancurkan, tapi doa seorang ibu selalu menemukan jalan pulang.